oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya hormati Ibu Ketua IGI Daerah Kabupaten Banyuasin, Ibu Suminah MPD, dan seluruh rekan-rekan peserta diklat, peserta pelatihan Artificial Intelligence from Canva yang saya muliakan. Hari ini kita akan melanjutkan kegiatan yang kemarin, yaitu materinya tentang Artificial Intelligence from Canva. Dan masih sama, hari ini akan dibimbing, akan dipandu oleh Ibu Merica Denisa Faresta, MPD, gitu. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kembali kepada Ibu Merica untuk segera memulai memberikan bimbingan kepada kami semua. Kami persilahkan Ibu Merica. Terima kasih banyak Bu Ika atas kesempatan yang telah diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Ketua Daerah Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Banyuasin, Ibu Suminah, MPD, dan seluruh jajarannya sempat hadir pada malam hari ini. Kemudian seluruh panitia pengarah maupun panitia pelaksana yang juga sempat hadir pada malam hari ini. Dan yang paling saya banggakan Bapak Ibu guru sekalian yang masih semangat dan juga alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul bersama di ruang Google Meet pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat seluruhnya yang tidak dapat kita himpun satu persatu sehingga kita bisa melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini. Dan tak lupa salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Apakah masih bersemangat untuk melanjutkan kegiatan kita pada malam hari ini? Semangat. Semangat Ibu. Masih semangat Bu. Semangat. Semangat. Baik, terima kasih. Untuk malam hari ini sama seperti malam kemarin, walaupun di sini saya bertindak sebagai narasumber, tetapi kita sama-sama belajar, masih tahap belajar juga. Jadi kalau misalnya nanti di saat kita proses pembelajaran ada yang mempunyai ilmu yang lebih, boleh di-sharing ke kita. Balik lagi karena tagline IGI itu adalah sharing and growing together. Jadi berbagi dan tumbuh bersama gitu ya Bapak Ibu. Langsung saja mungkin untuk mengefektifkan waktu kita masuk ke materi kita pada malam hari ini. Saya izin share screen. Untuk materi kita pada malam hari ini seperti judul diklat kita mengenai fitur Artificial Intelligence atau AI atau dalam bahasa Indonesianya disebut kecerdasan buatan begitu ya Bapak Ibu. Nah, Canva itu meluncurkan beberapa fitur AI atau Canva bekerja sama dengan beberapa aplikasi AI untuk mengembangkan fitur-fitur yang ada di dalam Canva dan juga untuk mengikuti tren pada masa sekarang ini. AI itu sangat diminati karena dapat membantu pekerjaan manusia dengan lebih praktis begitu. Nah, apa saja fitur AI yang akan kita bahas pada malam hari ini? Tidak semuanya, jadi saya ambil beberapa sesuai juga permintaan panitia ini. Ada yang pertama teks ke gambar, fitur teks ke gambar atau kalau di Canva-nya text to image. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kalau memakai bahasa Inggris di Canva-nya.
Kemudian kita menggunakan juga ada aplikasi DID Presenter. Selanjutnya ada kode QR dinamis, dan yang terakhir adalah Magic Writing. Jadi itulah 4 fitur atau 4 aplikasi yang akan kita gunakan dalam aplikasi Canva. Jadi dalam aplikasi ada aplikasi lagi ya begitu ya Bapak Ibu. Langsung saja kita masuk ke fitur yang pertama, teks ke gambar atau text to image. Jadi apa sih teks ke gambar itu? Nah, secara teorinya dengan fitur teks ke gambar ini, nah ini jadi merupakan sebuah deskripsi yang sederhana, namun bisa diubah menjadi gambar yang unik dalam hitungan detik ya. Benar, dalam hitungan detik saja. Jadi Bapak Ibu bisa menuangkan idenya apapun itu yang belum tergambar selama ini ke dalam gambar visual begitu. Jadi bisa kita ketikkan kata-katanya saja, nanti Canva akan bekerja untuk memvisualisasikan kalimat atau teks yang Bapak Ibu input di Canva begitu. Selanjutnya, nah ini caranya. Oh ya, perlu saya sampaikan sebelumnya untuk fitur-fitur yang termasuk AI ini itu supportnya atau mendukungnya itu menggunakan PC atau laptop ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk menggunakan handphone itu cuma satu fitur yang ada di sini, yaitu yang teks ke gambar ini. Kalau yang DID Presenter, Magic Writing atau yang kode QR dinamis itu tidak support dengan HP, tapi harus menggunakan PC atau laptop begitu. Jadi kalau misalnya mau mengaksesnya harus menggunakan PC. Lanjut, ini bagaimana cara kerja teks ke gambar. Nah, ini bisa menggunakan komputer maupun seluler seperti yang kayak saya katakan tadi untuk teks ke gambar. Kalau dari komputer, kita bisa menggunakan panel sisi editor yang sebelah kiri, lalu kemudian mengklik aplikasi dan buat di bagian barunya itu teks ke gambar, kemudian masukkan deskripsinya, pilih gaya dan rasio, klik ciptakan, dan kita menunggu beberapa detik saja, kemudian gambarnya akan keluar. Lalu kalau misalnya kita ingin memilihnya, kita tinggal pilih dan masukkan ke lembar kerja kita begitu. Itu untuk yang di komputer. Selanjutnya yang di seluler atau di handphone, kita klik di sudut bawah editor itu ada tanda plus seperti biasa. Kalau misalnya menggunakan fitur-fitur yang ada di Canva, itu di handphone tampil ada tanda plus di sebelah kiri bawah. Kemudian kita ketuk aplikasi, lalu kita cari teks ke gambar atau text to image. Nah, kemudian masukkan deskripsinya juga, pilih gaya dan rasio, ketuk ciptakan, tunggu beberapa detik saja, lalu akan muncul gambar-gambar yang dihasilkan oleh Canva, dan selanjutnya akan kita pilih gambar yang kita mau begitu. Nah, ini saya alihkan dulu share screen-nya ke Canva-nya untuk saya contohkan ya Bapak Ibu bagaimana cara kerjanya secara praktiknya begitu. Baik. Apakah sudah tampil lagi share screen dari saya? Sudah ya? Baik. Seperti biasa, ketika kita memasuki aplikasi Canva, ini adalah tampilan home atau beranda dari Canva. Hal pertama, jikalau kita ingin membuat sebuah desain itu adalah memilih ukuran desain yang akan kita buat Bapak Ibu. Jadi disesuaikan, misal Bapak Ibu ingin membuat
sebuah banner gitu ya. Nah, jadi sesuaikan dulu ukurannya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ukuran bannernya 2x3 begitu kan. Nah, berarti misalnya sebenarnya untuk masuk ke menu text to image tadi, kita juga bisa masuknya melalui beranda ini ya Bapak Ibu. Di sebelah kiri sini di depan tadi ada menu apps. Nah, jadi bisa lewat sini atau bisa masuk juga ke lembar kerja Canva baru memilih menu apps. Nah, di sini sudah tampil ada di sebelah kiri sini ya. Kita klik sekarang menu apps. Langkah untuk membuat teks gambarnya. Selanjutnya kita ketikkan text to image. Kita pilih. Kita pilih kembali. Nah, akan tampil seperti ini ya Bapak Ibu. Di sini ada kolom yang bertuliskan include objects, colors, location, surrounding, and people. Nah, jadi bisa memasukkan kata apapun di sini Bapak Ibu sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Kemudian di bawahnya ini ada styles. Jadi gambar nanti bisa kita pilih stylesnya mau ada filmic, watercolors, foto, dreamy, dan anime. Kemudian untuk rasio juga di sini ada beberapa landscape, square. Nah begitu. Jadi setelah kita memasukkan kata kuncinya, saya akan mencoba memasukkan kata kuncinya di sini tentang lukisan gitu ya. Saya paste aja, ini saya sudah buat. Lukisan ikan koi di kolam menggunakan cat air dengan sentuhan tipis-tipis begitu. Lalu ini boleh saya pilih yang filmic juga, enggak apa-apa. Kemudian ini yang square. Nah, langkah selanjutnya kita pilih yang create your image. Kita klik, kita tunggu Canva memproses kata-kata yang sudah kita input, kemudian akan divisualisasikan dengan gambar, dan inilah dia hasilnya yang ditampilkan oleh Canva ya Bapak Ibu. Jadi tinggal dipilih ini mau yang mana. Saya pilih yang ini. Tinggal diklik aja, maka desainnya akan masuk ke lembar kerja kita yang ada di sebelah kanan. Ini saya terklik 2 kali, dihapus saja. Nah, baik. Mungkin untuk materi yang text to image, saya akhiri sampai di sini dulu. Saya kembalikan dulu ke Bu Ika. Kita tahan dulu Bu Ika materinya. Kita kembalikan ke audiens atau Bapak Ibu. Bagaimana, apakah dari penjelasan saya tadi ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Marica. Kepada Bapak dan Ibu peserta yang ingin bertanya atau ingin membuat pernyataan tentang sesuatu yang sudah dijelaskan oleh Ibu Marica, kami persilahkan. Apakah ada Bapak Ibu? Silakan. Baik, sepertinya tidak ada Bu Marica. Silahkan dilanjutkan kembali. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang ada di sini sudah paham semua. Tinggal kita nanti kolaborasi seperti kemarin, seru. Silahkan Ibu. Oke. Alhamdulillah kalau begitu ya. Kalau sudah paham semua. Baik. Kalau sudah paham berarti kita lanjut ke materi yang kedua begitu ya. Tentang DID presenters gitu. Baik, saya hentikan dulu layarnya ini, saya bagikan kembali.
Ini saya tampilkan. Coba saya play ya Bapak Ibu di sini. Bagaimana Bapak Ibu, ada suaranya yang masuk? Belum terdengar, Ibu. Oh, belum terdengar ya? Iya. Artinya nanti saya bagikan ke Telegram saja, Ibu. Nah, ini merupakan contoh dari DID Presenter, begitu. Nah, ya. Jadi itu tadi cuplikan, walaupun suaranya tidak terdengar, nanti saya bagikan di grup Telegram. Nah, jadi itu tadi adalah cuplikan hasil sederhana itu masih Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa berkreasi menggunakan DID Presenter untuk berkreasi sendiri. Nah, jadi untuk modal dari video yang barusan tadi itu cuma menggunakan foto saja. Namun itu menghasilkan suara dan juga kalimat atau paragraf atau kata-kata yang sesuai dengan kita inginkan. Untuk lebih realnya, boleh saya bagikan dulu di grup Telegram kita. Kalau di sini terkendala tidak bisa terdengar. Baik, saya bagikan dulu. Tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Nah, untuk DID Presenter ini juga saya jelaskan dulu, untuk DID Presenters ini juga tidak bisa ya Bapak Ibu kita menggunakan handphone karena dia tidak support kalau di handphone. Jadi mesti memakai laptop atau PC begitu. Nah, untuk DID Presenters ini itu juga terbatas Bapak Ibu, sangat terbatas, diberikan hanya 20 kredit. Nah, dan 20 kredit itu satu kreditnya itu hanya 15 detik. Jadi satu kreditnya itu hanya 15 detik. Jadi jika Bapak Ibu nanti membuat videonya lebih dari 15 detik, maka akan terhitung kelipatannya. Misalnya Bapak Ibu membuat videonya 40 detik. Nah, maka akan menghabiskan 3 kredit. Nah, jadi diberikan tadi 20. Jika Bapak Ibu ingin melanjutkan di DID Presentersnya, Bapak Ibu bisa membeli paketnya di aplikasi atau website DID Presenters. Saya cek kemarin itu yang paling murah itu $5 kalau tidak salah. Jadi bisa digunakan untuk pembelajaran lebih menarik begitu. Ini saya masih berusaha mengirimkan hasilnya ini, gimana bisa dicek Telegramnya masing-masing, hanya 15 detik videonya. Lagi
Kembali Bapak Ibu melihat tadi. Nah, di ID presenters. Di ID presenters mewujudkan presentasi yang lebih menarik, ya, yang lebih menarik dan juga interaktif dengan membuat presenter AI. Itu di televisi kita lihat juga ada beberapa program yang menayangkan presenter AI-nya untuk membawakan berita begitu ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak mau kalah. Untuk pembelajaran di kelas kita harus juga menampilkan presenter AI, bahkan bisa menampilkan diri kita sendiri ya, begitu sebagai presenter AI-nya. Nah, untuk menggunakan aplikasi ini, Bapak Ibu juga harus masuk dengan akun di ID. Tidak usah khawatir Bapak Ibu, untuk masuk dengan akun di ID ini bisa juga menggunakan dengan email. Jadi tidak perlu membuat mendaftar dengan data yang panjang, tapi hanya butuh email saja. Terus kita masuk ke akun di ID, maka akan langsung terhubung satu kali saja begitu. Selanjutnya untuk di ID presenter ini, nah ini untuk cara menggunakannya. Mungkin bisa dibaca. Oh iya, saya lupa, maaf Bapak Ibu. Modul 2-nya belum saya share ya ininya. Linknya saya bagikan di kolom chat. Nah ini nanti bisa dibaca. Nanti mungkin juga di-share di grup Telegram kita. Nah ini untuk menggunakan di ID presenters bisa dari beranda, sama seperti text to image tadi, bisa kita masuk dari beranda, bisa juga langsung dari lembar kerja kita. Yang pastinya kita klik dulu menu aplikasi, kemudian kita ketikkan di ID presenters, kemudian kita pilih aplikasinya dan akan muncul nanti ada presenters yang akan kita pilih, terus kalimat yang akan kita input, lalu ada jenis suara, misalnya ada suara laki-laki atau perempuan, nanti ada nama-namanya itu. Kemudian ada juga jenis pilihan negaranya gitu. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke praktiknya ya, biar bisa lebih real. Saya share screen lagi. Lembar kerjanya sebentar. Ini saya share screen lagi. Ini masih lembar kerja yang tadi saya pakai. Jadi ini saya mulainya di dalam lembar kerja untuk membuat di ID presentersnya. Yang pertama kita lakukan adalah mengklik menu apps, lalu ketikkan di ID. Maaf, di ID. Sebentar, apa ini tidak muncul? Coba kita tambahkan AI.
mungkin terpengaruh dari lembar kerja, kita buka dari home dulu. Jadi tadi bisa dimulai dari home atau dari lembar kerja ya Bapak Ibu. Di lembar kerja di home sama, posisinya ada di sebelah kiri di apps. Maaf Bu Merica, ini Ya. yang mau akses ke Gimana? Canva-nya Ibu itu minta akses semua Bu, belum diizinkan aksesnya. Oh, yang modul ya Bu? Iya, yang Ibu barusan kirim di chat. Oh iya, modul. Baik, saya buka dulu. Tunggu sebentar. Oh iya. Oke, sudah saya buka. Silakan dicoba kembali. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah Ibu, sudah. Gimana Bu Ika? Terima kasih. Sudah ya? Iya. Oke, tunggu sebentar. Baterainya habis. Oke. Kita lanjut. Nah, ini sudah ada ya di atas malahan. Nah, berarti tadi berpengaruh ya Bapak Ibu kalau misalnya kita di lembar kerja dokumen tadi ya. Nah, di ID presenternya itu tadi tidak bisa diketikkan di sana. Jadi kita keluar atau mencari lembar kerja baru. Nah, di sini sudah tersedia di ID presenter, tinggal diklik saja di ID AI presenters. Selanjutnya kita pilih use in new design. Nah, ini pilihan untuk apa yang mau kita buat begitu ya, apa Instagram post atau video, Facebook. Saya pilih video saja di sini. Lalu kita akan masuk ke lembar kerjanya. Nah, untuk membuat di ID Presenters ini bisa juga dikombinasikan dengan fitur-fitur lain yang ada di Canva ya Bapak Ibu. Jadi misalnya template, elemen, bahkan juga bisa ditambahkan dengan video. Itu bisa sekali dikombinasikan dengan di ID AI Presenters ini. Nah, ini muncul di sebelah kiri layar ada di ID AI Presenters. Di sini nanti akan tampil tunggu sebentar. Kita coba reload dulu. Karena ini menggunakan video ya, jadi membutuhkan perangkat yang cukup mumpuni begitu Bapak Ibu. Kebetulan laptop yang saya pakai ini otaknya baru Celeron begitu. Jadi agak sedikit lamban, apalagi bersamai dengan banyak aplikasi di sini kita pakai.
ada langkah-langkahnya, boleh langsung dipraktikkan. Jika menemui kendala, kita bisa bahas di sini. Sambil saya ini berusaha juga untuk masuk ke DID-nya. Kita pilih DID. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan foto atau gambar Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu harus mempersiapkan dulu ya gambarnya. Bebas gambarnya, tetapi lebih dianjurkan untuk gambar sendirian ya. Waktu itu pernah dicoba gambar rame-rame, lucu, jadi hanya satu yang bergerak fotonya. Jadi dianjurkan untuk memakai foto sendiri. Nah, ini udah tampil, alhamdulillah. Jadi di tampilan di ID presenters ini ada choose a presenters. Choose a presenters ini adalah pemilihan presenters yang akan kita gunakan. Di sini kan ada beberapa gambar kan. Nah, ini sudah saya masukkan gambar saya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu tinggal klik upload, maka akan langsung terhubung ke penyimpanan perangkat Bapak Ibu. Jadi dipilih saja fotonya, maka akan terupload di sini. Jadi terus diklik untuk memilih. Lalu selanjutnya di bawahnya di sini, nah di sini ada teks yang akan kita isi. Misalnya halo semuanya begitu. Lanjut lagi di sini ada choose language. Language-nya itu kita pilih Indonesia, ketik I aja biar langsung ke Indonesia. Nah, untuk voice atau suaranya ini ada dua pilihan saja. Ada gadis, ada Ardi namanya. Jadi untuk laki-laki bisa memilih gadis, maksud saya untuk perempuan bisa memilih gadis, untuk laki-laki bisa memilih Ardi gitu. Karena saya di sini fotonya perempuan, saya pilih gadis. Nah, ini preview speech, ini bisa digunakan untuk mendengarkan terlebih dahulu sebelum dibuatkan presenter AI-nya. Nah, kalau diklik, maka dia akan terdengar apa yang kita ketikkan di atas tadi. Setelah itu kita, nah ini yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Generate presenter. Kalau kita membuat presenter AI-nya, maka kredit kita akan berkurang 1 karena saya tadi kan cuma halo semuanya begitu mengetikkan. Jadi tidak sampai 15 detik, maka akan terhitung 1 kredit. Nah, sedangkan di sini saya tersisa 18 kredit, berarti 18 kali atau 18 kali 15 detik lagi saya bisa berkesempatan untuk membuat presenter AI ini. Jika ingin mendapatkan lebih, di sini ada need more, visit https://did.com pricing. Nah, di situ bisa Bapak Ibu nanti lihat daftar harganya, terus langganan juga berapa bulan, berapa kreditnya, begitu, berapa menitnya ada di situ, bisa langsung diklik. Nah, cukup saya klik generate presentersnya, kita tunggu beberapa saat, maka nanti akan muncul di lembar sebelah kanan. Kalau sudah muncul nanti kita bisa mengkondisikannya dengan cara ini kan ada background nih, background latar merah. Jadi bisa Bapak Ibu klik dulu fotonya, terus klik edit video. Nanti ada untuk menghapus backgroundnya.
Jadi backgroundnya bisa terhapus, bisa tidak kaku seperti itu ya untuk backgroundnya. Dan selanjutnya bisa dikombinasikan dengan fitur-fitur yang ada di Canva yang ada di sebelah kiri sini. Bisa didesain, elemen, teks, dan lain sebagainya. Bisa dikombinasikan. Mungkin untuk praktek pembuatan DID presenters-nya sampai di sini. Saya kembalikan lagi ke Bu Ika untuk bertanya kepada Bapak Ibu apakah ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih kembali Ibu Merica, sangat menarik sekali ya ini. Ini merupakan hal baru untuk saya sendiri, Ibu Merica. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain, apabila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang kurang jelas, boleh silahkan ditanyakan langsung kepada Ibu Merica nih, mumpung kita sekarang ada dalam satu ruangan. Silahkan Bapak Ibu. Oke, silahkan Ibu Retno Ayu Pertiwi, sudah mengangkat tangan. Kami persilahkan Bu Ayu, Bu Retno ya, maaf. Iya, silakan Bu Retno. Gimana kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah Mbak Ika, semangat ya. Insya Allah, tetap semangat. Oke, terima Monggo, kasih Mbak silakan. Ika. Ibu Ica, mohon izin untuk bertanya. Saya tadi sambil Bu Ica menjelaskan, sambil bekerja ya di Canva dan di AI presenter saya Bu, tidak ditemukan untuk upload picture. Itu bagaimana Bu? Nah, baik langsung ya Bu Ika. Oke, terima kasih Bu Ica. Langsung ya Bu Ika ya, saya jawab mendahului moderator. Baik, terima Silakan, kasih Bu silakan. Retno. Ini ada yang mau masuk ini. Admit dulu sebentar. Nah, terima kasih Bu Retno, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kan akun yang saya gunakan untuk praktek tadi itu kan sudah pernah saya buatkan di ID Presenters. Dan tadi saya sudah jelaskan di langkah-langkahnya itu bahwa kita harus menggunakan akun di ID Presenters dulu, baru bisa mengakses di ID Presenters itu, atau bisa mengupload foto kita sendiri. Karena itu kalau misalnya belum dihubungkan dengan di ID Presenters, maka tidak bisa mengupload kan, begitu kan Bu Retno? Nah, jadi kita harus hubungkan dulu karena tadi tidak ada ya di tampilan saya karena saya sudah menghubungkannya. Coba Bapak Ibu lihat bagian bawahnya, apa Bu Retno bersedia untuk menampilkan share screen biar bisa dilihat sama-sama? Oh iya Bu, bagian sync up ini ya Bu ya? Iya, Oke, biar bisa dilihat oleh teman-teman juga. saya coba. Sebentar Bu. Nah, untuk sign up ini cuma butuh 1 kali, jadi untuk seterusnya nanti tidak perlu lagi gitu. Jadi kita membutuhkan akses ke DID Presenters dengan cara membuat akunnya terlebih dahulu menggunakan akun Gmail juga bisa. Gitu. Nah, coba di scroll ke atas dulu Bu untuk uploadnya. Gitu ya, tampilannya begitu Bapak Ibu. Tidak ada upload ya? Sama ya. Tidak ada upload. Jadi tidak bisa memasukkan foto yang kita inginkan begitu ya. Nah, jadi Betul. kita ke bawah, ke arah bawah. Paling bawah sekali. Nah, itu sign up or sign in gitu. Hubungkan. Ini jadi kita buat akun di ID dulu ya Bu ya? Dengan Gmail saja cukup. Oke. Tuh, pilih Google, boleh. Pilih Google. Langsung ya. Pilih Google, kita pilih akun kita. Sudah selesai setelah ini. Sangat mudah sekali untuk satu akun saja kita butuh. Tuh, sudah muncul ya, Bapak Ibu semuanya bisa saksikan. Terima kasih Bu Retno, pertanyaannya bagus. Terima kasih Bu Ika. Ya, kembali ke Bu Ika. Baik, terima kasih Bu Retno. Ini juga pengalaman baru buat saya. Saya juga barusan mengikuti dan alhamdulillah berhasil. Untuk teman yang lain, kami persilahkan kembali untuk bertanya atau
berbagi. Bu, jelaskan dulu Bu, gimana Ayo itu maksudnya? AI juga, Bu. Tapi Iya, aplikasinya namanya Ayo. Belum, heeh. apakah belum bisa terhubung dengan Canva atau gimana, Bu? Oh iya, ya jadi perlu diketahui aplikasi atau website AI itu sudah banyak sekali ya Bu. Ayo seperti Ibu bilang itu ChatGPT kan banyak sekali. Tapi untuk Canva ini berbeda Bu dengan aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi Canva itu kerjasamanya sama DID AI ini presenter untuk yang bagian presenter ya. Nah, yang lain itu banyak juga yang lain. Begitu. Kembali ke Bu Ika. Baik, terima kasih kembali ke Bu Merica. Kami kembalikan ke peserta yang lain apabila ada pertanyaan atau ingin berbagi tentang pengetahuan artificial intelligence-nya from Canva, kami persilahkan. Ya, itu ada Ibu Eka Rianti yang sudah mengangkat tangan, kami persilahkan Ibu Eka. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bu, saya ingin bertanya karena kan tadi Ibu mempresentasikan tentang apa tadi Bu? ID? Pokoknya DID. nah di situ Bu, apa saya yang kurang jelas mendengar di HP ini tidak bisa Bu? Apa harus di laptopnya nih Bu? Oke, terima kasih. Ada lagi Ya, Bu? ya. Yang Ibu jelaskan awal tadi juga Bu, saya juga apa kurang pendengaran karena saya sinyal tidak mendukung ini Bu. Oke, langsung saya jawab ya Bu Ika ya, izin. Baik, silakan Ibu. Baik, ya mungkin karena kendala sinyal tadi, jadi kurang mendapatkan informasi Bu Eka. Jadi saya ulangi lagi Bu Eka, untuk materi yang hari ini ada 4 tadi kan. Jadi ada text to image atau teks ke gambar, terus ada DID presenters, kemudian ada kode QR dinamis, dan terakhir ada magic writing. Nah, dari keempat fitur atau aplikasi yang kita akan bahas pada malam hari ini, hanya satu yang bisa diakses melalui handphone atau seluler, yaitu yang text to image. Nah, untuk DID presenter ini itu tidak bisa Ibu, jadi kita harus menggunakan PC atau laptop, begitu Ibu Eka. Ya. Ya Bu. Terima kasih Bu Eka atas pertanyaannya. Saya juga ingin bertanya, boleh nggak Bu? Menyambung nih. Oh, boleh juga Bu. Iya. Saya sangat penasaran ini tentang artificial intelligence, khususnya yang di ID presenter tadi. Sebenarnya kalau untuk dalam pembelajaran tuh fungsinya untuk bisa digunakan untuk apa saja sih Bu? Atau bisakah digunakan untuk media pembelajaran? Nah, seperti apa penggunanya? Mohon dijelaskan Ibu Merica. Nah, baik, pertanyaannya sangat bagus ya Bu, karena bentuk realnya gitu ya, gimana sih DID presenters ini bisa digunakan. Nah, misalnya Bapak Ibu menggunakan video pembelajaran, itu kan biasanya diisi dengan tulisan atau animasi, begitu kan? Nah, di sini dengan DID presenters akan lebih menarik karena di situ bisa langsung di-input gambar Bapak Ibu sekalian untuk seolah-olah menjelaskan materi pembelajarannya. Jadi materinya nanti muncul di atas, Bapak Ibu seolah-olah ngomong gitu tentang materi yang ada di atasnya gitu. Atau ini juga bisa mempermudah Bapak Ibu, tidak perlu syuting begitu ya, tidak perlu syuting, membuat video, tetapi cukup dengan gambar kemudian tapi dia bisa ngomong gitu. Nah, itu yang sangat nanti itu. Kalau syuting tuh prosesnya panjang dan agak gimana gitu ya. Berkali-kali. Apalagi kadang-kadang kalau kita yang nggak pede gitu ya Bu Merica ya. Ya benar sekali Bu. Tahu sendiri kan kalau syuting itu nggak mungkin satu take, pasti berkali-kali gitu kan. Terus belum proses editing gitu kan. Belum proses juga kita mau mempresentasinya kan. Jadi banyak sekali proses. Nah, ini mungkin bisa salah satu alternatif untuk kita supaya lebih tidak ribet lah gitu bahasanya. Iya.
Jangan dipakai Gmail ya katanya Bu Retno. Iya betul. Kalau Gmail kita nggak bisa ya pakai itu ya, pakai Canva. Nanti bingung yang dengernya. Tapi bisa juga kan Bu, kalau misalnya kita mau ini apa namanya, share screen untuk pembelajaran, simak video, kita bisa nggak menggunakan AI ini untuk presenter ini? Ya bisa, karena itu Bisa kan ya? bisa. Bisa melalui Oh. online atau offline. Kalau online itu maksud saya tetap di Canva. Kalau offline itu kita download dulu. Bentuknya bisa kalau dia video harus MP4 ya, nggak bisa kalau misalnya dia ngomong tapi bentuknya misalnya PDF gitu ya, kan nggak bisa kan. Kalau format filenya PDF kan nggak bisa, harus MP4 gitu. Kita pilih nanti formatnya. Baik. Untuk tadi ada yang sudah mengangkat tangan tadi sepertinya. Ibu siapa ya tadi ya? Coba saya lihat dulu yang sudah mengangkat tangan tadi. Atau sudah diturunkan kembali? Nah, itu ada pertanyaan tuh dari Ibu Retno. Apakah suaranya bisa menjadi suaranya Bu Ica? Atau memang sudah ada aplikasi khusus suaranya, nadanya lain gitu, Bu? Baik, langsung saya jawab ya Bu Ika. Nah, Ya, silakan. untuk jenis suara itu coba Bapak Ibu cek di pemilihan negara. Coba dicek, kan lagi buka ini. Ya. Pemilihan negara itu Nah, di mana ya? misalnya pemilihan negara di atasnya Bu, di atas. Oke. Di atas yang tadi suaranya voice tadi kan ada milih negara tuh. Kita tadi kan pilih Indonesia. Sudah dicoba Bu Ika? Sudah ini dicoba. Nah, kalau misalnya dipilih negara lain, bebas negaranya. Misalnya dari England atau English, bahasa Inggris. Kali ya Ibu. Ada namanya Jenny, Guy, Arya, Davis, Amber, Anna, Ashley. Namun yang ditanyakan oleh Bu Retno, apakah bisa memasukkan suara kita sendiri? Nah, di sini belum ada sepertinya, belum ada pilihan untuk memasukkan suara kita sendiri. Jadi terbatas di suara-suara yang disediakan atau jenis-jenis suara yang disediakan dari DID presenters ini gitu. Iya, tadi saya sudah coba Ibu. Suaranya seperti kayak waktu kita nengok di TikTok itu ya penjelasannya ya. Iya. Ketahuan Mbak Ika main TikTok. Saya cuma lihat aja dengerin gitu ya. Ya silakan Bu Retno itu mengangkat tangan kembali. Banyak kan pilihannya. Ada pilihan ini suara guys. Bu, Terima kasih Mbak Bu, Ika, upload masih fotonya di mana Bu? Oh itu tadi. Mbak Ika masih penasaran ya di suara tadi Mbak Ika. Iya. Jadi Bu Ica kan di sebelah kanan bagian bawah ada upload audio ya. Upload audio itu ketika saya klik ada preview speech. Apakah itu bisa digunakan untuk memasukkan suara lain, Bu? Di situ ada preview speech bagian mana ya? Oh, yang di bawahnya preview speech ini. Di bagian kan ada upload audio Bu, di situ. Upload audio di bagian bawah samping enter text. Enter text. Ya kan di bagian bawah picture ada choose background color, kemudian ada enter. Oh iya benar. Ada upload audio, kemudian ketika kita klik di situ ada preview speech. Apakah itu bisa dimasukkan suara kita, Bu Ica? Nah, untuk ini mungkin kita bisa coba bersama, Bapak Ibu. Bisa, sangat bisa Bu, biar kita langsung ini ya, menerapkan jadi biar nggak bingung. By doing ya Ibu ya. Iya, betul sekali. Sebentar untuk Bu Ika Fitriani ya. Kita mau menjawab pertanyaan dari Ibu Retno dulu, baru Bu Ika Fitriani tadi. Kita coba sama-sama dulu. Kita buat audio berapa detik aja, enggak apa-apa.
Mbak Ika sudah bisa ya? Senyum-senyum. Mikrofonnya, Mbak. Iya, tadi saya sudah bisa coba ini. Kedengeran nggak Bu tadi, Bu? Atau saya Enggak. share screen? Boleh Mbak Ika. Artinya bisa ya Oke, Mbak Ika ya? sebentar. Saya lagi rekaman suara soalnya. Yap. Share. Kok nggak bisa ya saya share screen ya? Atau karena saya bukan co-host? Bisa Mbak. Tadi Bu Retno bisa kayaknya. Iya ya, Bu Retno bisa tadi ya. Presence. Oh iya, bisa ini. Nah, sudah terlihat Ibu? Nah ini, saya karena belum ada fotonya, jadi saya upload gambar yang ada aja. Selamat siang, perkenalkan saya Ika Prihatining Tias dari SDN 25 Tungkal Ilir. Ya gitu, seperti itu Bu. Gimana? Ini Bu Ika sudah menggunakan rekaman suara sendiri? Kayak Enggak, bukan. Itu ini Oh, apa? Ya pakai ini test ya masih voice-nya. dari sana ya? Oh Iya, iya, nggak masih apa-apa. dari sana. Nah, ini contoh yang dari sana. Ini sedang mencoba pemakai suara sendiri Bu Ika. Gimana tuh Bu caranya tuh? Sekalian langsung praktek Iya, coba Ibu. Ibu ke atas, coba ke atas. Ya, Ke kita praktek atas. sama-sama dari tadi kita. Nah, tuh upload audio. Oh, Itu upload kan ada. audio. Nah, Oke. kami lagi mencoba itu dari tadi. Kita buat dulu Oke. audio kita sendiri gitu. Gimana Coba caranya kita buat sama-sama ya. audionya? Iya. Ya, kita rekam dulu suara kita, terus Oh, diupload ke situ. rekam dulu ya. Nah, Begitu. Kita coba sama-sama ya Bapak Ibu. ya. Ngerekamnya gimana nih? Pakai fitur apa nih? Pakai di Nah, ini aku yang belum bisa. Coba Bu Retno atau siapa gitu, Bu? Belum pengalaman saya ini masih belajar. Masih coba kirim suara saya Bu. Oke, silahkan. Bu ada yang bertanya tuh di kolom chat Bu. Oh, ada yang bertanya. Bu, maaf Bu, ternyata udah terjawab sama seperti pertanyaan Bu Retno belum bisa upload. Jadi harus daftar dulu. Iya, Mbak, daftar dulu. Seperti tadi Bu Retno, kita scroll ke bawah. Tadi ya Bu ya, saya bantu jawab ya, mumpung masih ingat. Ya benar. Silakan, Scroll Bu. ke bawah, terus apalagi tadi? Ada buat sign desain up atau tadi. sign in, terus hubungkan ke akun Gmail kita. Pilih akun Google atau akun apapun. Ya. Mohon share ulang Bu, cara daftarnya Bu. Oke. Silahkan. Oh, Bu Marica sedang ini ya. Saya saja ya. Coba bantu. Sebentar. Nah, bagaimana Ibu sudah terlihat ini kalau gambarnya seperti ini? Kita scroll yang bagian ini ke bawah, paling bawah. Nah, karena ini saya sudah daftar, jadi tadi tidak terlihat. Nanti di bawahnya ada tulisan sign in gitu ya, Bu ya? Ada tulisan sign in, kemudian ditekan aja. Kemudian silahkan diikuti langkah selanjutnya, boleh daftar pakai akun Google ataupun yang Ya, lain benar, yang Ibu. tertera di situ. Kita scroll ke bawah sekali dari yang di ID AI presenters itu, nanti ada tulisan sign in atau sign up. Ikutin aja, disuruh menghubungkan ke akun Google, kita pilih akunnya, sudah selesai. Nanti akan kembali ke sini lagi.
dan menu upload foto kita sendiri akan muncul. Kalau sebelumnya kan tidak ada gitu. Bu Ika bisa merekam suaranya lewat pesan WA, Bu Ika. Salah satunya. Oh, Atau begitu ya. tadi Kemudian sudah dihubungkan saya di-upload di sini ya. sudah diupload, tapi belum saya coba ini apa hasilnya gitu. Tinggal nunggu Coba hasilnya. silahkan. Gantian aja Bu Marica yang share screen ya. Ya, nggak apa-apa Bu di sambil kita coba juga semua Bapak Ibu bisa lewat mana saja untuk merekam suaranya, bisa lewat perekam suara. Di sini saya coba lewat fitur dari WA, kita rekam suara, terus kita unduh aja di perangkat laptop kita. Ini saya lagi generate. Sepertinya kalau saya perhatikan di sini Bu Retno, dia ketika kita pilih bagian yang upload audio ini, dia akan mengenerate foto, kemudian suara yang kita rekam, lalu akan menjadi presenter AI. Jadi tidak ada input teks begitu. Jadi dari suara yang kita rekam itulah yang akan muncul nanti di presenter AI-nya begitu sepertinya. Cuma ini belum berhasil karena mungkin ini saya jenis file yang saya upload ini mungkin belum sesuai gitu. Sini terjadi error katanya ketika saya generate. Tapi untuk review speed-nya sudah keluar suara saya sendiri. Begitu. Mungkin itu Bu Retno. Nanti bisa diekspor sendiri lah. Kembali ke Bu Ika apa? Ya, sudah Ibu bisa yang lain Bu mungkin Ica. ada yang punya. Suara saya sendiri yang keluar Bu Ica. Sudah di-generate juga Bu? Sudah. Oke, silahkan langsung ditunjukkan aja Bu Retno. Kalau sudah Iya, berhasil. aja. Izin ya Bu. Ya, Ya, silahkan. silakan. Kita tanya juga Bu Retno, ini tadi merekam suaranya pakai apa? Pakai aplikasi apa? Soalnya banyak kan kita bisa gunain aplikasi perekam suara itu. Halo, salam. Kayaknya mau cerita saya Bu Ika. Salam dan bahagia Ibu Alun. Bagus sekali, wah saya jadi penasaran mau langsung coba ini. Itu recordingnya tadi pakai aplikasi apa Bu? Pakai yang di HP itulah ya? Ya, izin membantu ya Bu Ika. Jadi saya tadi coba-coba pakai record di HP, kemudian saya download kan via WA di laptop. Tapi ternyata HP saya MP4 ya. Jadi saya convert dulu ke MP3. Karena kan di bagian bawah itu dia minta MP3, kemudian apa tadi ya? Di bagian Canva-nya. Oke. Gitu. Jadi saya pakai MP3. Ya, MP3, M4A, Iya, M4A. WAV gitu. WAV. Dan yang saya tadi itu karena error tadi pakai OGG tadi itu. Jadi makanya itu. error begitu. Tapi benar kan Bu Retno? Jadi dia itu yang keluar suara rekaman kita saja gitu kan, nggak sama yang seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya kan dia membaca apa yang kita input teksnya kan. Iya Bu, yang di enter teks kan dia membaca teks, di convert menjadi suara si Jenny, suara si gadis, suara si Sarah gitu kan. Kalau di upload audio memang pure suara kita yang keluar Bu.
Nah, jadi itu ya. Jadi kita butuh effort lagi untuk melakukan perekaman kalau itu. Tapi benar-benar suara kita yang keluar begitu. Oh, itu udah banyak yang angkat tangan tuh. Iya, ini ada Bu Eka Terima Supriyasi kasih, dengan siapa tadi Bu nih? Retno. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatannya. Bu Marica mau tanya, itu kalau misalnya kita mau pakai suara ya, suaranya kan misalnya dari HP terus di-download. Nah, bisa nggak suaranya itu langsung dari Canva-nya? Makasih. Baik, jadi pertanyaannya bisa nggak Bu kita mau ngerekam langsung di aplikasi Canva? Gitu ya Bu ya? Ya, betul. Oke, silakan Bu Marica dibantu jawab. Oke, mungkin nanti juga sama-sama sama Bu Retno tadi kan ini yang menemukan ini Bu Retno ini ya. Kalau untuk di sini tadi sepertinya tidak ditemukan ya untuk merekam sendiri, cuma ada pilihan upload your own audio. Jadi mengupload suara kita sendiri saja, belum tersedia fitur untuk merekam suara. Begitu Bu Eka. Mana Bu Retno sudah jempol-jempol dari tadi, berarti iya setuju gitu ya? Iya. Bagaimana Ibu Teti? Berarti kita memang harus merekam dulu suara, kemudian di-convert menjadi Bu Eka, Bu. MP3 ya. Gitu ya Bu? Ya, MP3 tadi. MP3. Apalagi M4A tadi. Oh gitu, kemudian baru bisa digunakan ke Canva. Kalau saya tadi kan OGG tadi nggak bisa error dia jadinya gitu. Harus memenuhi 3 itu. Iya, ini saya sudah 2 kali belum saya convert, nggak muncul, nggak bisa. Ibu lihat formatnya dulu ujungnya itu apa. Iya benar, belum MP3. Silakan dilanjutkan ke Bu bagaimana Teti Bu Eka? tadi. Bu Teti tadi bagaimana Bu Teti? Siap mencoba hal baru Bu Teti? Oke, lanjut ke Bu Eka Supriyasi tadi ya, sudah angkat tangan tadi. Silakan Bu Eka Supriyasi. Bu Eka yang tadi bukan Bu? Bu Eka yang tadi Udah dijawab. Oh, sudah dijawab. Gimana kalau Ibu Retno saya usulkan untuk tadi langkah-langkahnya. Itu Bu Ika, ada Bu Teti itu ada. Rekam. Gimana? Bu Teti itu ada itu. Oh iya Bu Teti, silakan Bu Teti. Nah, ini ada Pak Wahidin mengangkat tangan. Silakan Pak Wahidin. Izin Ibu Marisa dan kawan-kawan semua nih. Dari tadi yang unjuk gigi nih kayaknya yang ibu-ibunya. Coba Bu Pak Emirnya coba yang bapak-bapaknya biar kedengeran nih suaranya gitu. Baru Pak Wahidin yang kedengeran suaranya. Yang bapak-bapaknya jadi dari tadi jadi pendengar yang setia gitu. Ya Pak Wahidin, Ya, silakan boleh, Pak Wahidin. boleh. Apa yang disampaikan Pak Wahidin biar bapak-bapaknya ada unjuk bicara Ya, juga. terwakili. Mewakili ya Pak ya. Ngetes bela aku kalau gitu. Ini bener dak Bu Marica ya? Iya gimana Pak? Wih, silakan. udah ada hasilnya ini. Mantap. Kelihatan enggak Bu? Masuk. Kelihatan Akor, Bapak. Kelihatan. Coba tak putar bunyi enggak kira-kira ini? Coba. Itu Suaranya Pak masih belum terdengar Kate, Pak. suaranya Kate. Aduh, ibu Fadluna. Mana suaranya? Pak Wahidin, Ditutupi suaranya nih. Pak Wahidin itu foto Foto bujang screen-nya. mana ya Pak Wahidin? Foto bujang mana Pak Wahidin? Saya titip salam. Oh, kirim salam ya Bu Retno. Adik aku ini. Oh, adiknya. Suaranya di mana Bu? Enggak kedengeran ya? Iya masih belum terdengar Bapak suaranya. Pas ini pengaturan share screen kayaknya ini kita nih. Pakai salon Pak, pakai salon Pak. Dan gregetan Pak Wahidin. Di-download aja dulu Pak atau di ini apa share link biar kita bisa ke sana. Jadilah yang penting lah ngancak unjuk gigi jadilah ngancai Pak Emir bahaya aku nih. Oh iya Pak Emir kita beri kesempatan apa Bu Ika untuk share Iya screen. iya. Silakan Pak Emir atau bapak-bapak yang lain silakan. Tuh dilempar oleh Pak Wahidin, Pak Emir. Laptopnya lemot Bu, ini Bu.
Oh, Belum bisa Bu, Pak Fahmi, nggak bisa multitasking. Ganti laptop Pak Emir. Pak Emir subsidi ditunggu. Fahmi nih, coba gimana nih Pak Fahmi? Oh, Fahmi banyak tepuk tangan weh Fahmi. Iya, Pak Fahmi, silahkan Pak Fahmi, dibagi-bagi ilmunya Pak Fahmi. Itu mikrofonnya masih mute, Pak. Saya pakai HP, Bu. Oh, pakai HP. Yang lain Maaf boleh ya. silahkan. Ya. Ya, dimaafkan. Nah, Pak Emir kayaknya udah siap nih Pak Emir ya. Monggo Pak Emir. Sudah tadi ya, yang tadi ada yang raise hand enggak, Bu? Tadi ada yang ketinggalan enggak? Mohon maaf Bapak Ibu tadi. Yang raise hand Ibu Teti Seru tadi. gara-gara Pak Wahidin ya. Oh, enggak jadi Bu, katanya dipencet anak katanya. Oh, terpencet. Enggak, Deng, dipencet bukan terpencet sih. Iya. Memang Ini Bu dipencet. Amanah Maulida nih. Silahkan Bu Amanah dibuka mic-nya saja biar apa namanya? Enggak penasaran kami pengen dengar suaranya Bu Amanah. Iya. Enggak kok, aku nggak resen, Mbak. Ini apa namanya kan nulis di chat. Nah, dibicarakan aja langsung, nggak usah di chat. Gimana? Ayo monggo Bu Amanah. Oh, itu. Di chat, iya di chat ngomong Mbak Mana. Iya, yang Pak Wahidin tadi ngomong itu kan gak ada suaranya. Nah, dia tuh ngomong apa? Penasaran Oh, dengan yang mau diomongin. Penasaran ngomong apa? Pas Oh, penasaran yang diomongin Pak Wahidin. Nah, gimana nih Pak Wahidin? Silakan Pak Wahidin di-share ulang. Ada yang penasaran tuh. Share link Pak Wahidin, share link. Share link Pak Wahidin, monggo di chat box Biar boleh. diserbu. Nah, Pak Ayo, Link Pak, pakai salam kami ngeceknya Pak. aku iya. buat ke dulu ya. Nah, aku copy ke nih Ana. Aku kirim di chat Jangan penasaran Bu Amanah. Nah, Bu Amanah udah. Nah, yuk kita serbu. Nah, ini kan kalau begini kelihatan ramai kan enak ya, saling hidup suasananya. Silakan diakses itu yang link dikirim Pak Wahidin. Oh, belum dibuka aksesnya ini, belum ikhlas ini Pak Wahidin ini. Nggak ada suaranya tadi. Pak Wahidin pengaturannya belum diganti. Masih limit. Ya, olehnya jauh dengan Bu Amanah. Kalau dekat dengan Bu Amanah pasti selesai nih. Cuman ya nggak apa-apa. Lagi sibuk, Pak, nih. Malam mingguan nih. Waduh, malam mingguan. Caca Nanti Bu mau Amanah pulang ingin Rika, dengar aku suara kirim Pak Wahidin. di apa namanya? Tadi bagikan. Belum Pak Bisa dibagikan. Wahidin. Penasaran lah ini sudah Pak Wahidin. Nah, Bu Retno juga penasaran itu. Apa yang Dengan adik bujang tadi. Adik bujang. Itu Pak Emir tugas saja Bu gitu. Kenapa itu tugas saja tuh? Mau cepet-cepet dikasih tugas sudah Bu Ika. Iya. Nanti cepat selesai Pak dikasih tugas. Ngobrol dulu gitu biar rame. Padahal masih ada 2 lagi. Ini kan baru 2 Bu. Iya, betul. Dua lagi Tapi besok satu kan aja Ijak. ini udah bikin kita penasaran loh Ibu. Itu sebelum Jadi pengen sebelum share mencoba. itu Bu, di ini dulu ya, di klik apa suaranya gitu ya. Jadi keluar ya suaranya. Pengaturan tampil menampilkan apa presentasi itu ya. Pak Wahidin tadi nggak keluarkan suaranya. Nggak keluar. Hai cacam dalu nunggu Pak Aidin, dalu. Bu Dalu, Merica. gimana? Bu Iya, Merica Bu Eka. ada pertanyaan. Ya. Lajulah punya Pak Emir. Telegram. Oke, Pertanyaan bagaimana dari- Bu Merica? Sambil kita menunggu Pak Wahidin membuka aksesnya, kita lanjutkan saja. Ya, Bu Eka katanya ada pertanyaan apa Bu Eka?
Dari Ada siapa? pertanyaan BK di ada pertanyaan. Telegram dari Bu Mirnawati. Katanya ada Oh, dari tutorial nggak Telegram. video yang ini karena mati lampu. Ini nggak Kan sempat simak dari awal. ini nggak di record nggak? Bu Sumi yang Katanya backup. di-record katanya, di-record. Nah, kalau di record berarti lengkap kalau ya. Ini nggak di-record Bu Alun. Ini Kurang ya. Berarti tadi kan ada modulnya kan ada dikirim nanti tadi kan, Bu Merica? Akses iya sudah dibuka belum? ada. Langkah-langkahnya ada di situ. Oke. Gini aja lah Baik, Mbak, silakan. ini kan sudah ini, silahkan lanjut yang materi yang kedua. Atau mana masih penasaran Mas Wahidin ini? Itu Kayaknya Yang Pak ini Wahidin bukan memang dia. Pak Wahidin sudah belum bisa, cuman dibuka. tinggal nge-share aja. Ah. Jadi biar mencari-cari aksesnya dulu Pak Wahidin, dibuka dulu Kita aksesnya. lanjut aja dulu ya, Bu. Siap. Silakan Ibu dilanjut Ibu. sudah Bu, aku kirim lagi tuh. Aduh. Jadi penasaran juga. Masih belum kali saya. Udahlah Pak Wahidin sambil ini ya menunggu. Saya share screen lagi. Aduh. Sebentar. Materi yang ketiga atau fitur yang ketiga adalah membuat kode QR dinamis. Oke, udah tampilkah? Oke, udah tampil ya. Membuat kode QR dinamis. Mungkin selama ini Bapak Ibu juga ada yang sudah pernah membuat kode QR. Biasanya kalau di dunia sehari-hari kita menemui QR code ini biasanya untuk transaksi jual beli begitu ya Bapak Ibu ya. Kita tinggal scan begitu ya untuk membayar, atau scan juga untuk waktu kemarin pas masa pandemi itu juga ada scan untuk masuk ke wilayah tertentu begitu kan. Nah, jadi kode QR dinamis ini juga bisa digunakan di dunia pendidikan. Apa bedanya dengan kode QR biasanya? Nah, kalau kode QR biasanya itu hanya bentuk kode yang sudah ditentukan atau sudah saklek begitu oleh Canva. Jadi Canva ini juga ada pilihannya untuk kode QR saja. Nah, ini tapi kita ada yang namanya kode QR dinamis gitu ya. Apa bedanya kode QR dinamis sama kode QR yang biasa? Tadi yang pertama, kode QR biasa udah ditentukan. Jadi kita masukkan link yang ingin kita tuju, alamat yang ingin kita tuju. Nah, terus langsung terbentuklah kode QR-nya. Itu sudah ditentukan oleh Canva. Nah, untuk kode QR dinamis ini ada beberapa tambahan lagi. Yang pertama itu kita bisa memasukkan logo apapun itu, terserah kita mau memasukkan logo di tengah-tengahnya. Terus juga ada beberapa pilihan bentuk QR code-nya. Nah, untuk selanjutnya langsung ke prakteknya saja gitu. Karena kita mengingat waktunya ya terbatas. Saya share screen lagi. QR code. Share screen. Kalau di Canva ini, kalau berbahasa Inggrisnya itu dynamic, ditulis di sini, dynamic QR code. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan menjadi kode QR dinamis. Sudah muncul belum Bu Ika? Sudah. Kalau di saya ini belum. Loading. Oh, kalau Ibu sudah ya? Kalau saya belum.
Oh, itu sudah muncul. Sama, kode QR code itu juga bisa diakses dari halaman utama atau dari dalam lembar kerja yang sudah kita pilih. Aksesnya juga sama melalui menu aplikasi, terus ketikkan saja dynamic QR code. Bisa langsung dipraktekkan juga Bapak Ibu. Dynamic QR code diketikkan di pencariannya. Dynamic QR code, klik up apps. Di sini sudah ada saya di atas sekali sini, tinggal digeser. Aduh, kelewat. Tinggal digeser. Ya, yang ini tinggal diklik. Nah, penggunaan dynamic QR code ini dalam pembelajaran sehari-hari Bapak Ibu bisa gunakan untuk mengakses lokasi atau alamat tertentu yang Ibu Bapak berikan kepada anak didik. Misalnya, contohnya tuh Bapak Ibu ingin membuat sebuah permainan dari Quizizz misalnya. Jadi link Quizizz-nya itu bisa dikonversikan dulu ke QR code sini. Jadi anak-anak tinggal scan, nggak perlu lagi masuk ke browser, terus ketik alamatnya, terus masukkan kode, bla bla bla. Nggak usah lagi, tinggal di scan aja kode QR codes-nya ini atau QR codes ini, jadi langsung menuju ke gamenya. Satu, bisa juga ke materi pembelajaran. Misalnya Bapak Ibu menyimpan materi pembelajarannya itu di Drive, di Google Drive atau OneDrive, begitu kan. Nah, jadi bisa memasukkan alamatnya, kemudian kita bisa menyuruh anak scan aja langsung menuju ke tempatnya gitu, dan lain sebagainya. Banyak sekali yang bisa dimanfaatkan dengan menggunakan dynamic QR codes. Selanjutnya kita pilih, setelah kita pilih aplikasinya tadi, kita pilih use in new design. Seperti biasa, misalnya saya di sini pilihnya Facebook post misalnya. Bebas ya ini. Atau misalnya Bapak Ibu bisa memasukkan alamat sosmed begitu ya. Alamat YouTube. Misalnya video pembelajarannya itu diupload di YouTube. Nah, kita menyuruh anak didik kita untuk mengaksesnya. Jadi kita tidak perlu lagi memberikan banyak informasi bla 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 bla. Nah, ini YouTube Ibu namanya ini gitu, cari video yang judulnya ini gitu. Kan akan lebih praktis apabila kita langsung bisa menyuruh anak menyekan terus langsung menuju ke tempat yang kita inginkan begitu. Sudah itu katanya. Kembali lagi ini. Laptopnya lumayan lamban. Jadi harap bersabar. Nanti di sini akan muncul kolom untuk mengisikan alamat kita. Oh iya. Sebentar. Kita mulai lagi. Ini karena saya sudah tutup tadi, kita mulai lagi dengan dynamic QR code. Muncul di sini, diklik menunya dynamic QR code. Untuk bentuknya juga sudah saya buat sebenarnya.
Saya share screen dulu. Oh, ini udah muncul, alhamdulillah. Nah, jadi yang akan tampil di menu Dynamic QR Codes yang pertama kali itu kita disuruh memilih template yang kita inginkan. Di sini banyak ya, Bapak Ibu, template-nya. Misalnya saya pilih yang warna biru ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk memasukkan link yang ingin kita isikan di sini. Misalnya saya ingin memasukkan link modul 2 misalnya ya. Saya isikan di sini link modul 2. Ini linknya, kita paste di sini. Terus di sini ada QR code colors. Nah, di sini juga kita bisa memilih warna. Memilih warnanya mau warna apa, terserah ke Bapak Ibu, kembali ke Bapak Ibu mau warna apa. Saya pilih warna biru saja. Lalu selanjutnya background colors. Background colors ini adalah gambar latar belakangnya. Bebas juga mau pilih apa, warna apa. Selanjutnya ada upload logo. Nah, ini upload logo ini nanti posisinya akan berada di tengah-tengah QR code kita. Boleh gambar apapun yang kita mau. Mau foto Bapak Ibu sendiri boleh. Mau yang berkaitan dengan QR code-nya boleh. Hanya saya ambil foto yang ada saja. Hanya ini. Nah ini Bu Marica. Iya, gimana? Itu yang di share screen yang Canva-nya aja gimana, Bu? Canva maksudnya hasilnya gitu? Iya, ini Yang hasilnya belum tampil. Oh, ini enggak tampil ya? Kalau di layar saya belum. Oh, Tampil belum tapi tampil. kecil gitu, Bu. Diperbesar kayak yang tadi gimana bisa? Tampil ini, Bu. Oh, tampil ya? Tampil enggak? Iya. Tampil ya? Belum dimasukkan kan? Baru Ibu menjelaskan ke warna kan? Iya. Tampil, Bu. Ada ya? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oh, mungkin Gimana, layar Bu, saya ya? aja yang belum. Iya, silakan lanjutkan. Lanjut ya. Nah, di sini ada tulisan the logo you upload is too large. Please use an image smaller than 150 kilobyte. Nah, jadi di sini persyaratannya untuk upload logo harus di bawah 150 KB. Tuh. Nah, kita pilih lagi. Misalnya foto saya gitu. Nah, udah berhasil. Kalau sudah berhasil nanti akan tampil begini. Jadinya ada tulisan remove logo untuk menghapus. Jadi jangan diklik lagi ya Bapak Ibu. Kalau diklik lagi hilang lagi dia. Nah, selanjutnya ada pattern. Nah, pattern ini adalah bentuk dari QR codes-nya. Mau bentuk yang kotak, agak besar, kotak kecil. Terus ini ada belah ketupat begitu ya, bulat, ada segitiga, ini bebas. Ini sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Nah, selanjutnya terakhir add to design. Masukkan atau tambahkan ke dalam desain kita, maka akan jadi QR codes kita. Kalau ini di scan, maka akan menuju ke, tadi karena linknya saya masukkan ke modul 2, jadi akan ke modul 2. Bisa Bapak Ibu scan menggunakan scanner masing-masing. Kalau udah tampil di layarnya. Apakah pembuktian ini kalau di scan masuk ke modul enggak? Nah, jadi yang akan tampil di menu Dynamic QR Codes yang pertama kali itu kita disuruh memilih template yang kita inginkan.
kan di sini banyak ya template-nya. Begitu, Bu Ika. Sudah selesai untuk dynamic QR code. Selanjutnya kita diminta untuk memasukkan link yang ingin kita isikan di sini. Misalnya saya ingin Ya, memasukkan link. sebentar, Kita sebentar. lanjutkan saja ya ke materi yang selanjutnya, baru kita buka ini ya Bu, sesi diskusi lagi ya. Baik, silakan. Oke. Saya hentikan dulu ini. Yang terakhir untuk fitur Canva yang terbaru itu adalah Magic Writing. Dari namanya aja Magic Writing atau Magic Write. Tulisan ajaib Bapak Ibu. Tulisan ajaib. Jadi tulisan ajaib atau Magic Write ini itu adalah asisten menulis berkemampuan AI yang memberdayakan siapa saja untuk membuat konten tertulis dengan mudah dan cepat. Ya, Anda dapat menggunakannya untuk konten, medsos, rencana bisnis, situs web, blog, puisi, jurnal, penulisan kreatif, dan banyak lagi. Nah, perlu diketahui bahwa untuk tulisan ajaib atau Magic Write ini itu bisa dipakai 50 kali dalam seumur hidup. Namun dengan Canva Pro itu bisa digunakan 500 kali gitu. Kalau Canva-nya masih gratis 50 kali saja, kalau sudah Pro atau Canva for Edu itu bisa 500 kali. Nah, ini untuk penggunaannya Magic Write, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau buat pertanyaan soal misalnya juga bisa sih sebenarnya lewat sini. Cuma mungkin nanti perlu disempurnakan lagi karena namanya buatan ini ya, buatan robot lah bisa dikatakan begitu ya. Dia tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi peserta didik kita yang ada. Jadi bisa, namun idenya bisa didapat dari sini. Ini untuk cara-caranya, langsung kita praktekkan saja. Nah, berbeda dengan yang lainnya, kalau untuk yang Magic Write ini letaknya itu bukan di aplikasi Bapak Ibu, tapi ada di bagian asisten Canva namanya. Kalau ini adanya di asisten Canva. Saya coba share screen lagi. Ini lembar kerja kosong. Nah, di sini kayak ada gambar apa ya? Tulisan Canva asisten atau asisten Canva. Kalau diklik, kita klik. Nah, ini bisa ada muncul menu Magic Write. Kita klik Magic Write-nya. Tuh, di sini ada penjelasan ya. Just for teachers, sometimes creating classwork. Nah, jadi hanya untuk guru, gitu kan. Jadi siswa itu tidak bisa mengakses, kemudian save time creating classwork, jadi menghemat waktu untuk membuat tugas, gitu kan, dan lain sebagainya. Klik try out, lalu kita masukkan. Kita coba di sini kata-katanya. Misalnya tentang nih, saya kopas dulu, saya tempelkan dulu di sini. Menjelaskan langkah-langkah menanam pohon lemon, begitu. Kita coba ya. Generate.
apa yang akan terjadi. Nah, ini yang akan dihasilkan dari Magic Write-nya Canva. Yaitu ketika Bapak Ibu mengetikkan kata kunci, maka akan menghasilkan apa yang akan diminta gitu. Jadi di sini tadi saya meminta untuk langkah-langkah menanam pohon, jadi sudah tersedia langkah-langkah menanam pohonnya. Mungkin sampai di sini dulu materinya Bu Ika. Kita berikan kesempatan disesuaikan dengan waktunya juga. Kembali ke Bu Ika. Baik, ini merupakan materi yang ketiga ya Bu Merica ya? Keempat. Oh, yang keempat, berarti terakhir kita ya? Ya, habis Bu. Oke, baik, silahkan Bapak Ibu dari 4 materi yang sudah disampaikan oleh Ibu Merica, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin berbagi kembali tentang pengetahuan yang dimiliki, kami persilahkan. Atau kita bisa berkolaborasi kembali untuk langsung mempraktekkan supaya langsung terasa manfaatnya. Waktunya gimana Bu Ika? Oke, waktunya kita nanti sampai jam 9:15 menit. Tapi karena ini hari terakhir kita GIMET, besok hanya tinggal mengerjakan tugas dengan post-test. Nanti kami minta kepada Ibu Ketua IG untuk menyampaikan sambutannya di penutupan gitu ya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, kita jelaskan tentang tugas. Karena tugasnya ada tugas 2 dan tugas 3 gitu. Tugas 2 itu batas pengumpulannya besok, tugas 3-nya lusanya gitu. Nah, baik itu ada Ibu Retno Ayu Pertiwi kembali mengangkat tangan, silahkan. Kami persilahkan Bu. Terima kasih Bu Ika dan Bu Ica. Jadi Bu tadi ada di Dynamic QR ya gitu. Ibu memasukkan foto, hanya sekedar informasi kepada teman-teman, ternyata sama ya Bu dengan apa tadi di ID ya, kita harus menghubungkan ke akun Dynamic QR Codes, gitu ya Bu Ica? Ya. Terima kasih Mbak Ika. Ya. Baik, silakan Ibu Merica, langsung aja ditanggapi. Oke, baik. Yang untuk saya paparkan yang tadi itu tidak perlu Bu, tapi kalau misalnya mau lebih lagi bisa, tapi bukan ke Dynamic QR Code, namanya tuh hover code, dihubungkan ke hover code. Nah, jadi kalau misalnya memang mau dihubungkan ke hover code, silakan. Tapi kalau misalnya cukup mau seperti tadi saya, itu silakan juga. Gitu. Tadi saya coba seperti Bu Ica tidak bisa Bu, tapi harus diminta masuk ke akun Dynamic QR Code. Ketika ditautkan ke sana baru masuk foto seperti Mbak Bu Ica tadi. Begitu ya? Iya. Oh, mungkin kalau misalnya dibutuhkan, ya silakan ditautkan ke akun Google begitu. Mungkin bisa dicoba lagi kembali gitu ya. Dicoba kembali. Gitu. Bu Lili. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili. Bagaimana, apakah bisa kita lanjutkan ke acara selanjutnya? Sebab ini tinggal 3 menit lagi kita akan mengadakan penutupan. Nanti boleh dilanjut melalui Telegram saja. Oke ya Bapak Ibu ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan ataupun kurang jelas, silakan dikomunikasikan kembali di Telegram. Baik, sebelumnya kita foto bersama atau untuk penutupan Ibu Ketua berkenan? Izin Bu Ika? Iya. Saya jelaskan tugasnya dulu sebentar aja, 1 menit aja. Oke, silakan. Jadi Bapak Ibu, untuk malam ini ada 2 tugas untuk hari kedua ini dan untuk besok, karena besok khusus pengerjaan tugas saja. Dan jika ada pertanyaan nanti boleh dijawab, boleh disampaikan di grup Telegram begitu ya. Nah, untuk tugas yang kedua ada di modul yang sudah Bapak Ibu pegang juga. Pertanyaannya itu buatlah kreasi
teks ke gambar. Jadi fitur ke teks ke gambar, lalu bagikan linknya pada kantong tugas di bawah ini. Nah, linknya sudah saya simpan di bawah ini sudah muncul nih ya, ada linknya kalau kita dekatkan sini, atau bisa ibu bapak klik ya nanti linknya, atau nanti saya share lah di grup Telegram juga, lebih mudahkan bapak ibu. Nah, jangan lupa untuk membuka aksesnya supaya bisa dilihat oleh saya begitu ya. Kemudian untuk tugas 3 masih sama, membagikan link juga, namun untuk membuat kreasi di ID presenters begitu. Jadi link untuk pengumpulannya atau kantong tugasnya juga ada di bawahnya, atau saya akan bagikan juga di grup Telegram kita. Mungkin itu saja tugasnya, dan apabila ada yang hal-hal yang tidak belum dipahami, mungkin bisa dilanjutkan ke Telegram. Terima kasih Bapak Ibu untuk hari ini. Semoga ilmu yang tidak seberapa ini bermanfaat bagi kita semua begitu, dan kita bisa melanjutkan sharing dan growing together-nya di lain waktu. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ambil yang positifnya, buang jauh-jauh yang negatif dari diri saya. Sekali lagi saya aturkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kerjasama Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung acara Bapak Ibu hebat sekalian. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Begitupun Bu Merica, saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih atas segala partisipasinya. Kemudian saya juga meminta maaf apabila dalam pemaparan kami berdua, terutama saya, banyak sekali kekurangannya karena kita masih sama-sama tahap belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita akhiri, mari kita foto bersama. Oke. Amanah di sambal lalap caknya. Ayo silakan dibuka dulu kameranya Ibu Bapak. 1, 2, 3. Oke, ganti gaya. 1, 2, 3. Ya, 1 sekali lagi ya. 1, 2, bebas. 1, 2, 3. Oke, silahkan. Terima kasih. Baik, saya sebagai pembawa acara sekali lagi, apabila ada kesalahan dari kami, mohon dimaafkan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Amanah kayaknya lagi jalan-jalan ini ya. GoFood mana GoFood? Oh, ini malming. Malming Bu Amanah ya. Baik. Bu Wiwin itu kenapa angkat tangan Bu Wiwin? Ada yang mau disampaikan? Baik semuanya Bapak Ibu, saya mohon undur diri dulu ya. Assalamualaikum.